Bursa Pilpres mulai bergeliat. Salah satu ormas Islam GPMI melakukan manuver deklarasi mendukung Anies Baswedan jadi capres. Meski deklarasi ditolak, mereka tetap ngotot mendukung Anies sebagai jagoan di 2024 mendatang. Aksi GPMI mendahului PA212 yang belum menunjukkan dukungan untuk Pilpres. Apakah langkah GPMI masih terlalu dini atau justru merupakan taktik yang strategis? Berikut laporan utama. Manuver ormas dukung Anies di Bursa Pilpres. Masyarakat memberikan support kepada Anies Baswedan untuk maju di 2024. Saya beroptimis bahwa Anies layak menjadi presiden nanti. Kontestasi Pilpres 2024 memang masih 4 tahun lagi. Namun kasakusuk siapa yang bakal maju sebagai calon presiden dan wakil presiden mulai mengemuka. Mulai dari pengusaha muda Sandiaga Uno yang sempat disebut-sebut oleh Presiden Jokowi, Mendagri Tito Karnavian hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Di antara nama-nama yang beredar, nama Anies Baswedan termasuk yang paling sering dibicarakan. Apalagi Anies diisukan mendapatkan dukungan dari Partai Nasdem dan PKS. Belakangan, sebuah organisasi masyarakat bertajuk Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia GPMI mengundang Anies untuk mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta tersebut maju sebagai calon presiden 2024. Namun undangan GPMI bertepuk sebelah tangan. Anies Baswedan menolak datang ke acara deklarasi yang digagas ormas Islam tersebut dengan dalih masih ingin fokus mengurus ibu kota. Ormas itu hanya mendukung saja dan ini atas dasar aspirasi dari seluruh penitipan dari masyarakat ini disampaikan kepada gubernur kita. Ini mendukung yang berhak mendeklarasikan dan berhak mengangkat adalah partai. Kami ini masyarakat. Kita masyarakat memberikan support kepada Anies Baswedan untuk maju di 2024. Saya beroptimis bahwa Anies layak menjadi presiden nanti, ya. Tetapi Pak Anies sendiri sekarang kan masih masih fokus kepada Jakarta Raya sebagai yang diamanahkan oleh rakyat Jakarta sesuai dengan visi dan misi janji politiknya. PKS sih bangga-bangga aja karena PKS salah satu partai pengusung Pak Anies di DKI Jakarta. Adapun teknisnya, itu saya kira pertama masih terlalu jauh, ya kan? Kalau saya sih tetap saja mungkin Pak Anies lebih utama tunaikan janji-janjinya. Saya kira itu dulu yang harus konsen. Karena kalau belum waktunya sudah deklarasi, saya khawatir nanti orang malah suuzon sama Pak Anies. Pak Anies ini bekerja untuk rakyat atau untuk nyapres. Pertama, Anies ini adalah salah satu tokoh yang potensial untuk maju menjadi capres pada 2024. Dan saya lihat setiap pihak itu ingin mengambil langkah awal semakin cepat mendeklarasikan bisa menjadi perhatian bagi kedepannya. Kita lihat Anies di media mengatakan ingin fokus dulu membenahi Jakarta. Tapi kalau kita lihat dari aspek strategi, semakin dini Anies mendeklarasikan diri sebagai capres, saya melihat semakin besar pula hambatan-hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Anies di 3 tahun sampai 4 tahun mendatang. Energi yang dibutuhkan oleh Anies juga akan semakin besar. Dan kita tahu bahwasanya dinamika politik di Indonesia itu sangat cepat sekali dan keputusan-keputusan strategis itu biasanya ada di ujung. Ya, kalau Anies mendeklarasikan saat ini akan menyedot energi, fokus dan perhatian Anies yang sangat luar biasa dan bisa jadi justru gagal untuk menjadi capres di tahun 2024. Munculnya kelompok Islam yang memberi dukungan kepada Anies sebenarnya bukan hal yang baru. Duduknya Anies Baswedan di kursi DKI 1 kala itu tak bisa lepas dari peranan kekuatan politik Islam.
Gerakan 212 yang saat itu belum berbentuk ormas secara tak langsung memberi dampak positif bagi Anies Baswedan hingga memenangi Pilkada 2017. Namun persaudaraan alumni 212 tak mau buru-buru mendeklarasikan Anies Baswedan di Pilpres mendatang. Sampai saat ini kami mendukung penuh Pak Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta sampai dengan 2020. Adapun nanti kalau suhu politiknya memungkinkan Pak Anies untuk mencapreskan diri, ya tentunya kami akan bermusyawarah dengan para ulama-ulama terlebih dahulu untuk memutuskan apakah memberikan dukungan kepada Pak Anies atau tidak. Selama ini perpolitikan nasional memang tak bisa dilepaskan dari singgungan ormas Islam yang berperan dalam proses demokrasi di negeri ini. Anies Baswedan sendiri kerap mendapatkan dukungan dari ormas Islam di Jakarta. Namun untuk maju ke Pilpres, GPMI menjadi yang pertama menyatakan dukungannya. Kalau berbicara kelompok-kelompok Islam, politik nasional ini sangat ditentukan oleh dua ormas yang sangat besar, yaitu NU dan Muhammadiyah. Di luar itu saya lihat tidak ada ormas yang cukup kuat untuk mendorong kandidasi seseorang untuk menjadi pilpres atau capres atau cawapres dalam bursa pilpres. Sehingga kalaupun Anies Baswedan ingin menggalang dukungan dari kekuatan politik Islam, maka harus pilih-pilih, tidak bisa dipukul rata semua. Lantas seberapa signifikan dukungan ormas GPMI untuk mengusung Anies ke panggung politik nasional? Seberapa besar signifikansi ormas itu gitu kan dalam memberikan dukungan kepada Anies? Memang kalau saya bagi ini bagian daripada kelompok penekan GPMI ini. Nah, kelompok penekan ini main di wilayah grassroots, bukan main di wilayah tadi di atas atau dalam konteks memberikan perahu kepada Anies. Cuma persoalannya seberapa efektif untuk mendulang popularitas dan elektabilitas itu juga masih diragukan. Jika berniat maju ke panggung Pilpres, Anies punya dua pekerjaan rumah. Selain dukungan parpol, eksis di media dan kinerja sebagai Gubernur DKI Jakarta bakal menjadi modal kuat di pesta demokrasi 4 tahun mendatang. Yang terpenting bagi Anies pertama apa? Dia menjaga eksistensi dan konsistensi di media, itu menjadi penting. Yang kedua adalah bekerja dengan baik sebaik mungkin. Kenapa? Seorang calon presiden atau cawapres juga gitu kan, itu dinilai dari kinerjanya. Kalau kinerjanya buruk, hancur gitu pas-pasan, tentu orang juga tidak akan memilih. Itu yang paling penting. Yang kedua, pastikan juga partai politiknya mana yang akan mengusung dia. Lah kalau 20% ya sebagai persyaratan calon presiden itu tidak bisa dipenuhi oleh Anies, dia akan gugur dengan sendirinya, tidak bisa mencalonkan diri. Masyarakat memberikan support kepada Anies Baswedan untuk maju di 2024. Saya beroptimis bahwa Anies layak menjadi presiden nanti.